Kasrem 121 ABW Brigjen TNI Pribadi Jatmiko memimpin seluruh prajurit TNI di daerah itu untuk lebih proaktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tugas masing-masing. Personel Satuan Komando Kewilayahan Satkowil atau Kodim jajaran diperintahkan terus mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Penegasan ini disampaikan di sela-sela apel gelar pasukan siaga Karhutla di lapangan Sabang Merah Sanggau, Rabu 2 Agustus 2023. Apel gelar tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Sekda Sanggau Kuku Tri Atmaka, Kasrem 121 ABW Kolonel Infanteri Francisco, Dandim 1204 Letkol Infanteri Putra Andika Triatmoko, Kapolres Sanggau AKBP Suparno Agus Chandra Kusuma, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Haklainul Dugio, Kejari Sanggau Anton Rudianto, Danki B642 KPS Letu Infanteri Vian P PJU Polres Sanggau, para Pasi Dim 1204 Sanggau, Kepala BPBD Sanggau Budi Darmawan, Kepala OPD Kabupaten Sanggau Deputi GMP PT ASP Andreas Utaryo, PT Winantara Yohanes Akim. Kondisi cuaca berbeda dengan 3 tahun sebelumnya. BMKG sudah memprediksi tahun ini Indonesia akan mengalami kemarau yang panjang, lebih dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu dari 6 provinsi prioritas dalam penanganan karhutla. Salah satu tujuan dari apel ini adalah untuk mengecek kesehatan tersebut, dan apel ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Kalbar, sehingga wilayah Kalbar, seluruh provinsi Kalbar sudah siap untuk mengatasi atau menanggulangi bahaya karhutla ini. Dalam kaitannya dengan ini, ya, yang saya juga menghimbau kepada masyarakat umum maupun siapa saja, ya, karena membuka lahan dengan cara dibakar ini kan kaitannya dengan kearifan lokal yang sudah turun-temurun, ya, Leluhur kita sudah mengajari bagaimana membakar lahan yang baik, yang tidak membahayakan. Kemudian pemerintah daerah pun sudah mewadahi juga melalui peraturan daerah tentang pembukaan lahan dengan cara membakar ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan agar masyarakat kembali lagi mengingat kearifan lokal tersebut dan peraturan daerah tersebut, diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, setiap keluarga itu tidak lebih dari 2 hektar. Kemudian pada saat dia akan membuka lahan dengan dibakar, dia harus minta izin. Kemudian harus dibuat sekat. Kemudian melapor ke kepala desa secara berjenjang, dan nanti kepala desa itu sebenarnya sudah ditentukan akan digiliran siapa duluan, sehingga kalau itu dilaksanakan sebenarnya potensi kebakaran lahan yang masif itu diminimalisir, tidak seperti kejadian. Nah, permasalahannya adalah ketidakpatuhan kita semua tentang kearifan lokal maupun terhadap peraturan daerah. Kemudian juga kalau kita baca di peraturan daerah itu berlaku bagi peladang, dan itu tidak berlaku di lahan gambut. Nah, yang jadi perhatian kita semua adalah pembakaran lahan yang liar, yang tidak diketahui siapa membakar, kemudian ditinggal begitu saja. Dan itulah kewajiban kita semua, seluruh aparat yang ada, stakeholder yang ada, untuk secara terus-menerus melaksanakan patroli untuk melihat itu tadi, pembakaran liar yang tidak ditunggui, dan itu yang harus segera kita padamkan. Indonesia Off-Road Federation (IOF) Kabupaten Sanggau ambil bagian dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Terima kasih. Saya Haji Emil Yarsudin, Ketua IOF Pemkab Sanggau. IOF ini hobi, bukan sekedar hobi, tapi IOF ini bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah dalam hal bencana seperti yang dilaksanakan tadi, karhutla, di mana mobil
daripada pihak biasa kita bisa masuk ke lokasi dengan mobil iop bisa menerabas sampai ke lokasi seperti kebakaran, banjir maupun jalan yang putus-putus. Nah, itulah fungsinya daripada iop. Jadi kita sangat mendukung kegiatan-kegiatan untuk kemanusiaan. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menyambut baik kegiatan ini. Dirinya mengingatkan pentingnya air bagi kehidupan. Ingatkan direktur supaya mereka bisa memapping daerah yang memang sering terjadi kemacetan aliran instalasi air bersih ini. Sehingga kita tidak nanti dengan laporan, tapi kita sudah tahu titik-titik yang memang rawan aliran air bersih itu mengalir atau titik sumbernya. Nah, kita ini kan kemarau lebih dari 2 minggu juga, apalagi sudah sampai 1 bulan atau lebih dari 1 bulan juga dari sana. Oleh karena itu kita berharap tentu leading sektornya PDAM dan tentu pemerintah daerah. Kita berharap tidak ada kesulitan untuk kebutuhan air baku kondisi masyarakat yang ada di Wilayah Sanggau, terutama daerah perkotaan dan terutama daerah rumah sakit dulu, karena mereka membutuhkan airnya. Dayak Pos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat.